Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Sabtu 7 Februari tahun 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 33. Ulangan pasal 33, demikianlah firman Tuhan. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun, ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda. Katanya, dengarlah, ya Tuhan, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tangan Mu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urim Mu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di Masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman Mu dan menjaga perjanjian Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan Mu kepada Yakub, hukum Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah Mu. Berkatilah, ya Tuhan, kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tenteram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi, dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah, hai Zebulon, atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun, hai Isahar, atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu,
dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Tentang Dan ia berkata, "Adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan." Tentang Naftali ia berkata, "Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan." Tentang Asyer ia berkata, "Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah, maka Israel diam dengan tenteram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Dengan tema, hukuman yang menjadi berkat. Hukuman Allah bukanlah akhir bagi orang percaya. Ketika kita setia, hukuman dapat berubah menjadi berkat. Sebelum meninggal, Musa memberkati suku-suku Israel. Fokus kita pada berkat Musa terhadap Lewi di ayat 8-11. Imam-imam adalah keturunan Lewi dari Harun. Musa berkata, kiranya Tumim dan Urimmu menjadi milik orang yang kau kasihi, yang telah kau uji di masa tempat ujian. Engkau berbantah dengan dia di dekat air Meriba ayat 8. Tumim dan Urim dipakai oleh imam besar sebagai sarana untuk bertanya kepada Allah. Lewi di sini disebut sebagai orang yang dikasihi Allah di ayat yang ke-8, karena mereka lulus dalam ujian di tempat ujian, dan dalam tantangan di tempat tantangan. Dalam hal ini, masa dapat disebut sebagai tempat ujian, sedangkan Meriba sebagai tempat tantangan. Ujian dimaksudkan adalah peristiwa lembu emas, di mana Lewi berpihak kepada Allah dan menaati perintah Musa untuk membunuh siapa saja yang telah menyembah lembu emas, termasuk saudara mereka. Bandingkan dengan Keluaran 32 ayat 26-29. Karena itu dikatakan tentang Lewi, tapi orang Lewi melihara firman-Mu dan berpegang pada perjanjian-Mu ayat 9. Karena itulah Lewi akan dipakai Tuhan untuk mengajarkan peraturan Tuhan kepada Yakub di ayat yang ke-10. Sebelum peristiwa lembu emas yang seharusnya melayani Tuhan adalah anak sulung yang telah Allah selamatkan dalam tulah ke-10. Bandingkan di Keluaran 13 ayat 1-2. Setelah itu Lewi menggantikan anak sulung melayani Tuhan, bandingkan dengan Bilangan 3:41. Oleh karenanya, Lewi tidak mendapatkan tanah, tapi mendapatkan 48 kota yang diberikan oleh 12 suku. Artinya, Lewi tersebar di seluruh Israel. Sebelum meninggal dunia, Yakub menghukum Simeon dan Lewi karena peristiwa Dina, yaitu mereka akan diserahkan di antara anak-anak Israel. Bandingkan dengan Kejadian 49 ayat 5-7. Namun demikian, terseraknya Lewi di seluruh tanah Israel justru mempermudah mereka dalam mengajarkan firman Allah. Dengan demikian, hukuman yang diterima Lewi tersebut telah berubah menjadi berkat oleh karena kesetiaan mereka. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang baik, dari Sabtu ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami memang manusia yang penuh dosa. Dalam hukuman yang kami terima karena segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan, kami rindu Engkau terus menolong kami untuk kami boleh hidup setia. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di masyarakat, di tempat kerja, maupun saudara kami di gereja. Mampukan kami Tuhan untuk terus bercahaya dimanapun kami berada. Kami rindu
kami terus berpegang teguh pada cinta kasih-Mu dan mengakar terus kepada Engkau, sehingga buah-buah yang kami hasilkan adalah buah-buah yang seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.